Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas subbab tentang transmisi data. Transmisi data adalah aliran data dari suatu titik ke titik lain melalui saluran atau kanal, channel komunikasi, atau media transmisi. Yang pertama itu ada sinyal dan modulasi. Sinyal diartikan sebagai sinyal pembawa data atau carrier signal. Sinyal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sinyal analog. Jika digambarkan kurang lebih seperti ini. Sinyal analog itu adalah sembarang sinyal kontinu yang perubahan variabelnya mempresentasikan perubahan variabel pada data. Yang kedua ada sinyal digital. Kurang lebih jika digambarkan akan seperti ini. Sinyal digital itu adalah sinyal listrik yang dikonversi menjadi pola-pola bit. Sinyal digital memiliki nilai-nilai diskret untuk setiap titik sampling pada data. Nah, sebelum ditransmisikan, data dan sinyal digabungkan dengan menggunakan suatu metode yang disebut modulasi. Modulasi sinyal dapat dilakukan secara analog maupun digital. Yang pertama, itu modulasi analog. Modulasi analog adalah proses modulasi data analog frekuensi rendah, misalnya sinyal audio atau sinyal televisi dengan sinyal berfrekuensi lebih tinggi, misalnya gelombang radio. Kemudian, yang kedua adalah modulasi digital. Modulasi digital adalah proses pengubahan parameter sinyal pembawa sebagai fungsi dari keadaan diskret tertentu dari sinyal data yang akan dibawa. Teknik modulasi digital yang paling mendasar adalah yang berbasis keying. Keying itu merupakan bentuk modulasi di mana sinyal data mengambil satu di antara nilai-nilai yang dapat ditentukan sebelumnya. Teknik keying itu meliputi yang pertama ada FSK atau frekuensi shift keying. Frekuensi shift keying itu menggunakan sejumlah frekuensi tertentu. Yang kedua ada ASK atau amplitude shift keying. Ini menggunakan sejumlah amplitudo tertentu. Kemudian PSK atau passive keying. Passive keying ini menggunakan sejumlah fase tertentu. Nah, yang kedua ada jenis-jenis dari transmisi data. Data ditransmisikan dalam bentuk sinyal listrik maupun sinyal elektromagnetik. Transmisi data dapat dikelompokkan menjadi transmisi analog dan transmisi digital. Yang pertama ada transmisi analog. Transmisi analog ini adalah transmisi data dalam bentuk sinyal analog. Contohnya siaran radio AM dan FM. Kemudian transmisi digital. Transmisi digital sendiri adalah pengiriman informasi melalui media transmisi fisik dalam bentuk sinyal digital. Kemudian yang ketiga ada kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi dinyatakan dalam satuan kapasitas data dibagi satuan waktu. Misalnya bit per detik atau BPS, bit per second, kilobit per detik atau KBPS, megabit per detik atau MBPS, byte per detik atau BPS, byte per second, kilobyte per detik atau KBPS, serta megabyte per detik atau MBPS. Di sini perlu diingat bahwa saluran bit berbeda dengan byte. 1 byte itu senilai dengan 8 bit. Kemudian selanjutnya ada media transmisi.
Media transmisi adalah pembawa sinyal informasi dari pengirim ke penerima. Secara umum, media transmisi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada media transmisi berkabel. Media transmisi berkabel itu juga disebut media transmisi terikat atau bound media transmission atau media berpandu, guided media. Media transmisi jenis ini dapat berupa yang pertama, pasangan kabel terpilin. Untuk meminimalisasi efek gangguan medan magnet maupun medan listrik dari luar. Yang kedua, kabel koaksial. Berpenampang bundar yang terdiri atas dua jalur yang terpisah. Yang ketiga ada serat optik. Serat lentur dan transparan yang terbuat dari gelas atau silika atau plastik dengan diameter hanya sedikit lebih besar daripada diameter rambut manusia. Kemudian, yang kedua itu adalah media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel juga disebut media transmisi tak terpandu atau unguided media, atau media transmisi tak terikat atau unbound transmission media. Media transmisi berkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu gelombang radio. Gelombang radio ini digunakan dalam berbagai perangkat komunikasi, misalnya walkie-talkie, perangkat berbasis Wi-Fi, dan Bluetooth. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini digunakan sebagai komunikasi. Gelombang mikro merupakan bentuk komunikasi line of sight. Kemudian yang ketiga ada inframerah. Standar industri yang digunakan adalah IRDA atau Infrared Data Association. Kemudian yang terakhir yang kelima ada modus transmisi. Yang pertama, modus simplex. Artinya, komunikasi hanya terjadi satu arah. Itu dari pengirim ke penerima dan tidak sebaliknya karena hanya terjadi satu arah. Yang kedua, modus tengah duplex. Artinya, komunikasi dapat terjadi dua arah tetapi bergantian. Dari pengirim ke penerima, kemudian dari penerima ke pengirim. Ini terjadi secara bergantian dan tidak bisa bersamaan. Kemudian, yang ketiga ada modus duplex penuh. Transmisi dapat terjadi dua arah secara bersamaan. Pengirim ke penerima, kemudian penerima ke pengirim. Dan ini bisa terjadi secara bersamaan. Kemudian yang terakhir, ada faktor-faktor penentu kualitas transmisi data. Yang pertama lebar pita atau bandwidth. Yang kedua radiasi. Yang ketiga penyerapan gangguan atau noise absorption. Kemudian yang terakhir, pelemahan atau attenuation. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.